Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus merenungkan kebenaran firman, karena firman itu adalah makanan rohani bagi setiap kita. Dengan firman yang kita dengar akan membuat iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih atas kasih setia, anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami ada sampai hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka telinga kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami percaya lewat kebenaran firman, kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, judul renungan firman Tuhan hari ini, bumi penuh kemuliaannya. Bacaannya kita ambil dari Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21. Bilangan 14 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kalau kita hanya baca satu ayat ini saja, ya kita kurang memahami konteks dari ayat firman ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini konteksnya adalah ketika para pengintai menyampaikan tentang bagaimana negeri yang akan mereka masuki, yaitu orang-orang Israel masuki setelah mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Ya, mereka mengintai, ya, diutuslah para pengintai untuk mengintai keadaan negeri yang akan mereka diami, ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tapi berdasarkan laporan-laporan yang mereka terima, membuat mayoritas bangsa itu menjadi bersungut-sungut, ya, karena banyak hal yang disampaikan adalah hal-hal negatif tentang bangsa yang mereka akan masuki, atau bangsa yang, atau tempat atau tanah yang Tuhan janjikan kepada umat Israel, ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan marah, Tuhan murka kepada bangsa itu. Tetapi di tengah-tengah suasana yang boleh dibilang tidak mengenakan itu, tampillah Musa untuk memohon belas kasihan Tuhan, begitu ya, memohon ampun kepada Tuhan atas sikap, atas perilaku, atas sungut-sungut yang terjadi di antara orang Israel, atas ketidaktaatan orang Israel, atas pemberontakan, atas apa yang menjadi sungut-sungut mereka, ya, kepada Tuhan. Dan ya pada ayat 20 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, sesuai dengan permintaan Musa. Hanya demi aku yang hidup, ayat 21, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Artinya bahwa, ya, orang Israel boleh saja tidak taat, orang Israel boleh saja bersungut-sungut atau memberontak kepada Tuhan, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, misi Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai bumi penuh kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan berkomitmen agar seluruh bumi mengenal kemuliaannya melalui umat yang hidup taat. Melalui orang Israel, Tuhan menghendaki bahwa kemuliaan Tuhan itu akan sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Nah, ketika umat Allah hidup dalam kekudusan, dunia akan melihat kemuliaannya, begitu ya. Tadinya Tuhan berharap sekali kepada bangsa pilihannya ini, umat pilihannya ini, harta kesayangannya ini, biji matanya ini, Tuhan, saudara dikasih Tuhan.
Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu benar-benar terpancar ke segala bangsa melalui umat pilihannya. Tapi ternyata memang bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang berulang-ulang kali mengkhianati Tuhan, bangsa yang berulang-ulang kali mengecewakan Tuhan. Mereka hidup jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita sebagai umat pilihan Tuhan yang juga percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dikasih Tuhan, Tuhan juga mengharapkan kita, seperti halnya Tuhan mengharapkan orang Israel, umatnya, Tuhan mengharapkan kita sebagai umat pilihan, umat yang telah ditebus, ya, untuk kita hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Supaya bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Ya, orang-orang percaya ketika hidup kudus, hidup taat, hidup melakukan firman, hidup menjadi berkat, hidup menjadi terang, kemuliaan Tuhan akan nyata. Kemuliaan Tuhan akan terpancar ke seluruh penjuru bumi ini, ya. Nah, dalam konteks ketidaktaatan Israel, Allah menegaskan rencana universalnya tetap berjalan. Kemuliaannya akan memenuhi bumi, gitu ya. Rencana Tuhan yang universal itu sekali lagi tidak akan gagal oleh karena ketidaktaatan orang Israel. Tuhan akan terus menggenapi apa yang telah menjadi rencananya. Lewat siapa? Ya lewat kita, orang-orang yang percaya. Lewat kita, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi tujuannya adalah supaya bumi ini benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya kan dalam doa Bapa kami juga Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, bumi ini menjadi tempat di mana kita mengekspresikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, ada 3 poin yang kita akan renungkan. Yang pertama di sini, bahwa kemuliaan Tuhan adalah tujuan dari misi Allah, begitu ya. Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi bumi ini akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu adalah memang misi Tuhan. Memang dunia bumi ini sudah rusak, ya, tapi ya umat pilihan Tuhan mendapatkan misi dari Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bumi yang sudah tercemar dan rusak ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, umat Allah sebagai refleksi kemuliaannya. Yesaya 60 ayat 1-3, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kita adalah sebagai refleksi dari kemuliaan Tuhan itu ketika kita hidup kudus, ketika hidup taat, hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, ketaatan membawa kesaksian. Ulangan 4 ayat 6-7, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi umat Tuhan akan menjadi kesaksian.
umat Tuhan akan membawa kesaksian. Sehingga lewat umat Tuhan, lewat orang percaya, lewat kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah dunia ini ya. Ya, ini adalah tugas buat setiap kita. Ini adalah panggilan buat setiap kita. Ini adalah mandat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Demikian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca. Mari Tuhan itu Engkau meteraikan dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terus mampukan kami untuk kami memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.